Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kameranya belum nyala, dinyalakan dulu. Ini ada yang beberapa. Aiska, udah Aiska kameranya. Oke. Robi Soli Sodri wa Yasiri Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ PPKN pada pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya, biar ketahuan siapa saja yang sudah hadir dan belum. Adel ada Adel? Hadir, Pak. Hadir, oke. Alia? Hadir, Pak. Hadir, oke. Gaizel? Hadir, Pak. Hadir, oke. Aiska? Hadir, Pak. Hadir, oke. Amadan? Hadir, Pak. Hadir, oke. Bianca? Hadir, Pak. Hadir, oke. Najma? Hadir, Pak. Hadir, oke. Damar? Damar. Oh, Damar nggak ada nih, hilang lagi. Damar ngilang. Damar nggak ada. Oke, kemudian Nendra? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Kemudian Vina? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Dinara? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kalau Damar kamu nggak masuk pelajaran saya? Oh ya udah. Join ya. Oke. Oh ya udah. Oke, siap. Langsung masuk ya. Oke. Kemudian Dini? Hadir, Pak. Oke ya. Emir? Hadir, Pak. Ada, oke. Farah? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ezi? Hadir, Pak. Hadir, oke. Farah Razan? Hadir, Pak. Hadir, oke. Fatimah Aya? Ada ya, oke. Gading? Hadir, Pak. Iya, oke. Kemudian Nuna? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ivan? Oke. Ada ya. Masih bermasalah, Pak. Oh iya, internetnya. Kemudian Hana? Hadir, Pak. Hadir, oke. Hafika? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kaila? Hadir, Pak. Hadir, oke. Raffi? Nabi Hadir, Pak. Raffi? Ada ya, oke. Rifa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sidki? Pak. Ya, oke, ada. Nahla? Hadir, Pak. Hadir, oke. Zaya Nabil? Hadir, Pak. Hadir, oke. Lea? Najwa Lea? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Noah? Hadir, Pak. Hadir. Anin? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya, oke. Putra belum ada. Kemudian Farhan, Atala Farhan? Hadir, Pak. Hadir, oke. Raina? Hadir, Pak. Hadir, oke. Rainara? Ada, Pak. Ada ya. Izadi belum ada nih. Oki? Ada tadi Oki. Hadir, Pak. Hadir, oke.
Sira Hadir. hadir. Oke, berarti tinggal 2 lagi nih yang belum hadir. Putra sama Izadi. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 72. Silakan dibuka halaman 72. Ayo dibuka dulu buku paketnya. Ambil buku dulu, Pak. Iya, oke. Silakan dibuka halaman 72. Buku paketnya dibuka. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi begini, negara Indonesia adalah negara yang sangat luas. Otomatis diperlukan tenaga ekstra untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Karena kenapa? Karena saking luasnya negara Indonesia, sehingga membutuhkan usaha yang sangat keras agar bisa menjaga dan mempertahankan keamanan negara Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal tersebut, tentang pertahanan dan keamanan. Nah, karena kamu masih sekolah, berarti kamu juga mempunyai tugas untuk mempertahankan keamanan negara kita. Tetapi memang porsinya kamu ya dengan belajar. Begitu. Itu cara anak SMA untuk membantu pemerintah menjaga pertahanan dan keamanan negara, yaitu dengan cara belajar. Nah, kita akan masuk slide berikutnya. Ini pengertian atau definisi pertahanan negara. Pengertiannya adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Jadi yang namanya pertahanan berarti mempertahankan, menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu maksudnya adalah keutuhan, maksudnya adalah kekuatan negara kita untuk memerintah. Jangan sampai negara Indonesia hancur menjadi negara-negara kecil. Itu. Jadi tetap harus perlu dijaga. Kemudian juga menjaga keutuhan. Jangan sampai kita pernah punya sejarah kelam. Bagaimana negara Timur Leste bisa lepas dari negara Indonesia. Walaupun memang ada beberapa pendapat menyatakan bahwasanya adanya intervensi dari luar negeri. Tetapi memang faktanya negara Timur Leste sudah merdeka, sudah pisah dari negara Indonesia. Sehingga tugas kita ke depannya tetap harus menjaga keutuhan negara kita. Jadi jangan sampai ada wilayah yang lepas dari negara Indonesia. Dan yang terakhir, keselamatan bangsa. Ini yang paling utama. Bagaimana negara harus berperan menjaga rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan. Nah, yang harus kamu pahami adalah ancaman dan gangguan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Contohnya, kalau kamu berbicara negara Indonesia, jangan berbicara tentang perang. Karena negara luar, kalau ngajak perang dengan Indonesia, dia mikir 2 kali.
Karena kenapa? Karena orang Indonesia kalau berbicara tentang negara, berbicara tentang agama, itu mereka siap untuk mengorbankan harta benda, bahkan jiwa raganya demi Indonesia. Sehingga negara luar, mereka tidak berani kalau perang langsung dengan negara Indonesia. Tidak seperti negara Korea Utara, Korea Selatan yang siap untuk berperang. Kalau negara Indonesia, kita kalau ada musuh siap juga untuk berperang. Makanya negara luar tidak ada yang berani. Nah, gangguan dan ancaman biasanya tidak melalui militer, tetapi dengan pemikiran. Pemikiran itu bisa ada beberapa sub atau bagian. Bisa saja dengan narkotika. Jadi itu merupakan ancaman dan gangguan bagi bangsa kita. Anak mudanya dicekokin narkoba sehingga pemikirannya menjadi kacau. Maka kedepannya akan jadi rusak. Itu salah satu bentuk ancaman dan gangguan. Contohnya lagi kayak budaya. Bagaimana negara luar mulai merusak budaya kita. Nah, makanya dari mulai sekarang ketika kamu belajar PPKN, sudah mulai harus bisa menganalisa keadaan-keadaan Indonesia saat ini. Contohnya nih, yang paling simpel nih. Mungkin di handphone kamu ada yang namanya aplikasi TikTok ataupun aplikasi yang kekinian lah. Nah, di sana ada beberapa akun yang bagus, tapi ada juga akun yang kurang bagus dengan budaya bangsa kita, yang akan bisa merusak budaya bangsa kita. Contohnya, misalkan seperti ada beberapa akun yang mencoba merusak dengan LGBT. Mereka mulai mencuci otak dengan cara LGBT dan lain sebagainya itu tidak dilarang. Padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan norma agama dan Pancasila. Sehingga amanah saya, ketika kamu ini kan masih dalam proses peralihan menuju ke remaja ataupun menjadi seorang pemuda. Makanya kamu harus sudah bisa menganalisa, oh ini yang membahayakan, oh ini yang enggak. Karena memang ada juga akun-akun yang bagus, yang memang membuat hal-hal yang sifatnya produktif bagi kita. Tapi ada juga akun-akun yang mengandung toksik ataupun racun, sehingga itu berbahaya. Makanya itu yang harus dijaga agar jangan sampai pola pikir kamu ikut terubah. Itu ancaman dan gangguan. Bisa juga dari dalam. Dari dalam itu misalkan kayak contohnya terorisme, kemudian juga contohnya lagi ada yang namanya tawuran, itu pun salah satu ancaman dari dalam negeri. Makanya saya ketika belajar tentang pertahanan negara, saya lebih menekankan terhadap apa yang harus kamu lakukan terhadap Indonesia. Jadi jangan melihat apa yang Indonesia berikan ke kita. Jangan. Tapi lihatlah apa yang bisa kamu berikan terhadap negara Indonesia. Kalau kamu bisanya belajar, ya sudah, belajarlah dengan tekun, dengan giat. Ketika nanti kamu sudah jadi dokter, jadilah dokter yang menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Kalau kamu jadi presiden, jadilah presiden yang betul-betul menjaga pertahanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kalau kamu jadi seorang insinyur, jadilah insinyur yang betul-betul menjaga pertahanan dan kesatuan bangsa. Contohnya lagi, misalkan kamu jadi seorang ahli IT, maka jadilah seorang ahli IT yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika nanti hackers dari luar negeri menyerang
internet Indonesia, kamu sudah siap untuk melindungi atau menjaga negara Indonesia. Itu definisi atau pengertian pertahanan negara. Yang berikutnya, dasar hukumnya ini ada 3. Yang pertama pasal 30, ini pasti keluar nih di ulangan nih. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan. Ini merupakan dasar hukum pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Semesta. Semesta itu, pertahanan semesta itu maksudnya adalah pertahanan seluruh negara Indonesia, dari mulai rakyat biasa sampai TNI, sampai Polri, sampai pejabat, semuanya ikut menjaga pertahanan negara. Itu yang namanya pertahanan semesta. Semua elemen bangsa dipergunakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Nah, yang perlu kamu pahami adalah waktu zaman Orde Baru, TNI sama kepolisian digabung. Ada yang namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalamnya ada 4 matra. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Yang dipimpin oleh 1 orang Panglima TNI, Panglima ABRI. Waktu itu namanya Pangap, Panglima ABRI. Nah, waktu zaman setelah reformasi, tepatnya waktu zaman Ibu Megawati, ABRI dipecah. Ada TNI dan ada kepolisian. Jadi TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bertugas menjaga pertahanan negara dari ancaman gangguan luar negeri. Jadi kalau ada orang luar negeri nyerang, maka TNI akan bergerak. Nah, yang kedua adalah polisi. Polisi ini bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari dalam negeri ketika ada gangguan. Contohnya kayak waktu demo kemarin. Yang turun bukan TNI, tetapi polisi. Nah, walaupun masing-masing sudah punya tugas dan perannya yang berbeda, tetapi mereka tetap sinergis. Tetap saling kerjasama. Contohnya ketika polisi tidak kuat, nanti akan di-backup oleh TNI. Begitupun sama, ketika TNI kurang kuat, nanti akan di-backup oleh polisi. Jadi itu, dasar hukumnya ada 3. Nah, ini sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Elemen utamanya itu ada 2, TNI sama polisi. Itu elemen utamanya. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan, elemen pertamanya TNI sama kepolisian. Makanya di TNI ada yang namanya pasukan khusus. Kalau Angkatan Darat namanya Kopassus, Angkatan Laut namanya Denjaka, kalau Angkatan Udara ada yang namanya Paskas. Sama di kepolisian pun, di kepolisian ada yang namanya Brimob, Brigade Mobil, ada juga Densus 88 yang memang tim khusus untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi tokoh utamanya ada 2, TNI sama polisi. Nah, barulah di belakang TNI sama polisi ini ada yang namanya sistem pertahanan dan keamanan semesta. Maksudnya seluruh rakyat Indonesia akan bergerak membantu apabila TNI sama Polri tidak kuat, begitu. Contohnya, kamu tahu negara Korea Selatan kan? Halo, tahu negara Korea Selatan kan? Iya, tahu, Pak. Oke, negara Korea Selatan itu sekarang lagi konflik, tetapi tidak perang ya, maksudnya konflik. Jadi
lagi perang dingin nih, sewaktu-waktu siap meledak antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Makanya kamu kalau punya penggemar artis K-pop ataupun artis dari Korea Selatan, pasti kamu akan tahu artis-artis itu ketika usianya 19 tahun atau 18 tahun, mereka wajib mengikuti camp militer atau bahasa kitanya disebut dengan wajib militer. Karena di Korea Selatan, semua masyarakatnya wajib ikut program militer. Baik dia orang biasa, pejabat, artis, dan lain sebagainya wajib ikut program militer. Karena kenapa? Karena itu ketika sewaktu-waktu Korea Utara menyerang, mereka bisa dan siap untuk membantu negara Korea Selatan. Itu. Makanya di Korea Selatan ada istilahnya program wajib militer. Nah, di Indonesia program ini sebenarnya ada, tetapi belum dilaksanakan. Pertanyaannya, ayo siapa yang bisa menjawab? Kenapa di Indonesia belum dilaksanakan wajib militer? Kayak populasinya lebih dari cukup deh, Pak. Gimana Ahmadan? Populasinya? Kan warga Indonesia banyak tuh. Jadi Oke. bandingin sama warga Korea yang mungkin lebih sedikit. Oke, boleh dari segi kuantitas atau jumlah kita memang banyak. Bagus, Ahmadan. Ada lagi perempuan? Kenapa di negara Indonesia? Tidak ada Gimana Bianca? tidak ada ancaman peperangan. Oke, boleh. Saya tulis dulu nih, Ahmadan sama Bianca ya. Ya, yang disebut teman kamu, Ahmadan sama Bianca itu betul. Pertama, populasi kita jumlahnya sangat banyak. Sehingga ketika kita berperang, kita siap dengan jumlah yang banyak. Berbeda dengan di Korea Selatan ataupun negara Singapura. Yang kedua, betul juga yang disebut dengan Bianca. Karena memang kita belum punya ancaman yang berat. Yang tadi saya bilang, orang luar negeri itu belum berani berperang terbuka. Perang terbuka itu maksudnya secara militer dengan negara Indonesia. Nah, kalau kita sudah punya musuh bersama, barulah kita akan bergerak. Nah, selain itu, salah satu poin yang utama kenapa di negara Indonesia belum ada wajib militer adalah begini. Ini kita berbicara di kegiatan normal ya, sebelum pandemi corona saat ini. Anak-anak SMA itu ada yang namanya tawuran. Kemudian kamu kalau baca berita di Papua, antar suku di Papua sering terlibat perang dengan menggunakan busur, ombak, anak panah. Kemudian juga geng, perang antar geng. Itu pun suka terjadi di Indonesia. Nah, pemerintah khawatir kalau nanti dilakukan program wajib militer, khawatir disalahgunakan. Nanti tawurannya anak SMA tidak menggunakan samurai, tidak menggunakan gear lagi, tetapi merakit bom, merakit senjata AK-47. Nah, itu yang berbahaya. Makanya pemerintah belum melakukan program tersebut. Contohnya lagi, jangan sampai nanti program wajib militer disalahgunakan. Mereka membuat perangnya misalkan perang antar geng, antara misalkan ormas apa dengan ormas apa. Tidak lagi menggunakan bambu ataupun yang lainnya, khawatir nanti menggunakan senjata rakitan dan lain sebagainya. Makanya itu belum dilaksanakan, khawatir ke arah sana. Nah, ini peran pemerintah dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara. TNI sama Polri merupakan elemen utama. Dua lembaga inilah yang berperan paling besar
untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sehingga dari mulai Sabang, dari mulai ujung barat Indonesia sampai Merauke, ujung timur Indonesia, dari Talaut atau dari Sangihe yang ada di ujung utara sampai ke Pulau Rote yang ada di ujung selatan Indonesia, TNI sama polisi ada. Semua wilayah Indonesia pasti ada TNI, ada polisi. Karena itu, untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Kalau TNI sama polisi adanya hanya di Jakarta, nanti ketika ada kerusuhan ataupun ada perang di wilayah Nusa Tenggara Timur, nunggu bantuan dulu, lama. Makanya pemerintah menempatkan polisi dan TNI di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ketika nanti ada ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, bisa langsung diantisipasi. Tidak menunggu bantuan dari Jakarta. Jadi kedudukannya lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua, program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando. Yang tadi saya bilang, di masing-masing matra itu ada pasukan khususnya. Nah, itu ditingkatkan. Makanya di TNI maupun di kepolisian, mereka sering melakukan latihan. Baik latihan perang, baik latihan antisipasi, dan lain sebagainya. Contohnya di Angkatan Darat ada namanya Kopassus. Nanti kamu kalau masuk Akmil, kalau masuk Angkatan Darat nanti akan dipilih menjadi Kopassus. Di Angkatan Laut ada yang namanya Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Itu pun sama. Mereka latihannya itu agak berat. Selat Sunda, mereka harus berenang. Selat Sunda itu kan kalau naik kapal, paling cepat 1 jam sampai 2 jam. Nah, mereka harus berenang Selat Sunda. Itu salah satu latihannya. Denjaka. Kemudian ada lagi Paskas yang punya angkatan udara, itu pasukan khususnya. Kalau di kepolisian ada yang namanya Brimob dan ada yang namanya Detasemen 88 atau Densus 88. Nah, organisasi komando inilah yang nanti akan menjadi pasukan elitnya. Kalau di Amerika Serikat mungkin kamu pernah mendengar yang namanya ada yang Navy SEAL dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada itu. Pemerintah sudah mulai mengoptimalkan hal tersebut. Apalagi sekarang di Natuna. Natuna itu pulau yang ada paling atas di Sumatera. Dekat dengan Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan itu diklaim oleh negara Cina. Nah, di wilayah Natuna, TNI, terutama Angkatan Laut, itu diperkuat di sana. Karena untuk menjaga ancaman dan gangguan dari luar yang mengklaim Natuna itu lautnya punya mereka. Sama juga kayak di Freeport. Kamu kalau pernah dengar berita terjadi penembakan di Freeport. Akhirnya polisi dengan TNI diperkuat di sana. Agar ketika terjadi tembak-menembak bisa diantisipasi. Karena yang namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu merupakan organisasi yang sedang ditanggulangi atau diperangi oleh negara kita. Khawatir membahayakan masyarakat, makanya harus diantisipasi. Kalau di Sulawesi ada yang namanya teroris, terutama di wilayah Palu. Polisi mulai melakukan operasi tinombala di sana, diperkuat untuk bisa mencegah terjadinya aksi terorisme. Kalau di Jakarta sekarang yang lagi marak adalah demonstrasi, baik menolak Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya pun sudah mulai di-backup oleh TNI dan kepolisian. Kemudian,
Silakan kamu buka halaman 76. Saya mau nanya nih, ketiga hal ini. Saya mau nanya ke 3 orang. Kamu buka halaman 76, ada di paling bawah. Yang namanya saya panggil, kamu bacakan pengertiannya ya. Oke, yang pertama. Saya ke Sira. 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 Tadi ada Sira nih. Sira. Sira cuman kameranya doang nih yang nyala nih. Orangnya kemana? Tadi halaman berapa, Pak? Oh, oke. Saya mau nanya ke ini aja deh. Alia, apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat kerakyatan? Alia. Orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Oke, ya. Terima kasih, Alia. Jadi yang namanya bersifat kerakyatan, maksudnya adalah bahwasanya pertahanan dan keamanan Indonesia itu diutamakan untuk kepentingan rakyat. Jadi rakyat Indonesia lah yang harus diutamakan. Jangan sampai ketika terjadi bentrokan atau peperangan ataupun hal-hal yang sifatnya kehancuran, rakyat kita menjadi korban. Jadi yang pertama yang harus diutamakan adalah rakyat. Contohnya nih, misalkan terjadi kerusuhan seperti 98 di Jakarta. Maka pemerintah, terutama TNI sama polisi, harus melindungi warga sipil. Jangan sampai ketika terjadi kerusuhan, warga sipil yang menjadi korban banyak. Jadi yang pertama adalah harus betul-betul melindungi rakyat Indonesia. Yang kedua, kesemestaan. Coba saya mau nanya ke Damar. Mana nih Damar nih? Tadi baru join dia. Internetnya. Damar. Oh, ada yang chat. Damar mana nih? Ya udah, Oki aja, Oki. Ya, Pak. Oke, bersifat kesemestaan. Apa yang dimaksud dengan bersifat kesemestaan? Ini baca di buku atau bukan, Pak? Ya, baca buku aja di halaman 76 paling bawah. 76 kan? Oke, bentar, Pak. Kesemestaan. Bentar, Pak, saya ambil buku yang satu lagi. Iya. Halaman 76 yang paling bawah. Kesemestaan. Di buku paket. Ya, Pak, ini udah. Ya, apa kesemestaan? Tujuh 76 kan, Pak? Ya, 76 paling bawah, kesemestaan. Yang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu kan, Pak? Iya, kesemestaan, halaman 76 paling bawah buku paket. Oke.
UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 2 Enggak, yang memberikan paling bawah, gambaran bahwa halaman usaha pertahanan 76. dan 76 buku paket. oh iya ya, kesemestaan yaitu seluruh sumber nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Itu kan, Mbak? Ya, gimana kesemestaan diulangi lagi? Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Oke. Jadi gini, yang disebut dengan kesemestaan berarti seluruh sumber daya yang ada di Indonesia itu dipergunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Contohnya, kita punya dokter. Berarti dokter itu harus diperdaya gunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Apalagi di masa pandemi ini. Kemudian misalkan kita punya apoteker ataupun ahli dalam obat-obatan, maka harus diperdaya gunakan untuk mengantisipasi ancaman virus corona ini. Sama, saya guru harus diperdaya gunakan untuk bisa berperan menjaga pertahanan dan keamanan. Caranya gimana? Ya dengan cara mengajar. Baik melalui Zoom, baik melalui Google Meet, dan lain sebagainya. Kamu pun sama, ketika kamu sebagai seorang pelajar, maka tugas utamanya adalah belajar. Belajar itulah salah satu peran bagi murid untuk bisa menjaga pertahanan dan keamanan rakyat. Oke, terima kasih Oki. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Saya mau nanya ke ini, Anin. Anin. Iya, Pak. Ya, yang disebut dengan bersifat kewilayahan, apa Anin? Di buku halaman 76, paling bawah. Kewilayahan. Apa Nin? Di halaman 76, paling bawah. Baca aja Nin, di halaman 76, buku paket, paling bawah. Kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, yang dimaksud dengan kewilayahan adalah maksudnya pertahanan dan keamanan itu diutamakan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak hanya khusus untuk DKI Jakarta, tidak. Tetapi untuk seluruh wilayah Indonesia. Baik yang di pulau-pulau kecil maupun yang ada di pulau-pulau besar, semuanya tetap harus dijaga. Jangan sampai diambil ataupun adanya ancaman dan gangguan. Oke, yang ini berikutnya nih, pengertian bela negara. Bela negara yaitu kesediaan untuk berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Maksudnya adalah ketika kamu mengaku sebagai warga negara Indonesia, berarti kamu harus ikut serta membela negara Indonesia ketika sedang ada ancaman ataupun gangguan. Itu yang disebut dengan pengertian bela negara. Nah, partisipasinya ada dengan beberapa cara. Yang pertama, ketika kamu belajar PPKN, berarti kamu sedang berpartisipasi dalam pembelaan terhadap negara. Karena kenapa? Karena tugas utama seorang murid
adalah belajar. Nah, kenapa di pelajaran PPKN itu ada dari mulai SD sampai nanti kamu kuliah? Karena ini berbicara tentang identitas negara kita. Identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Karena kenapa? Pancasila itu satu-satunya hanya ada di Indonesia. Jadi betul-betul identik dengan negara Indonesia. Tidak ada di negara lain. Nah, kalau di negara Cina ada yang namanya Sanmincuyi. Hampir sama kayak Pancasila, tetapi mereka lebih ke arah konsep komunismenya. Ya, sekarang negara Cina masih konsepnya, ideologinya komunis, tetapi ekonominya sudah berubah mengikuti ekonomi kapitalisme. Contohnya lagi seperti ideologi Korea Utara. Ideologinya adalah ideologi yang dibuat oleh Kim Il-sung. Kim Il-sung itu kakeknya Kim Jong-un. Presiden sekarang namanya adalah Kim Jong-un di Korea Utara. Nah, kakeknya Kim Il-sung, dialah yang membuat negara Korea Utara. Jadi orang Korea Utara menganggap Kim Il-sung itu hampir sama seperti dewa. Karena menganggap dialah yang membuat negara Korea Utara. Itu. Nah, ketika kamu ikut belajar PPKN, berarti kamu ikut berpartisipasi dalam pembelaan negara. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, program ini sudah ada, tetapi belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Pemerintah khawatir kalau dilaksanakan, nanti akan disalahgunakan. Misalkan lagi demo, ada yang bawa bom rakitan, senjata rakitan, nah itu berbahaya. Makanya pelatihan dasar kemiliteran ini belum dilaksanakan karena memang khawatir diselewengkan atau disalahgunakan. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit. Nah, kamu nih kalau yang punya cita-cita jadi TNI ataupun jadi polisi, nanti akan masuk yang namanya Akmil dan Akpol. Ketika kamu sudah lolos masuk ke dalam Akmil maupun Akpol jadi casis calon siswa, berarti kamu sudah mulai berpartisipasi dalam pembelaan negara. Nah, yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Maksudnya adalah apapun profesi kamu, ketika kamu membela negara Indonesia, berarti kamu sudah berpartisipasi. Contohnya misalkan Rainara jadi seorang ahli IT. Akhirnya Rainara bisa menangkal virus ataupun hacker yang akan menyerang internet Indonesia. Berarti Rainara sudah membela negara Indonesia sesuai dengan profesinya. Contohnya lagi misalkan Amadan jadi dokter. Kemudian Amadan meneliti tentang virus corona. Akhirnya menemukan obatnya. Berarti Amadan sudah mengabdi kepada negara sesuai dengan profesinya. Contohnya lagi misalkan Kaila, profesinya sebagai CEO. CEO misalkan Gojek. Kemudian membantu rakyat yang tidak punya pekerjaan agar bisa punya pekerjaan. Berarti Kaila sudah berperan dalam pembelaan negara. Nah, tugas kamu yang masih belajar, ya tugas utamanya adalah belajar. Karena itu merupakan salah satu bukti kamu cinta terhadap Indonesia dan ikut bela negara. Nah, Maaf. ya.
Boleh balik ke slide yang sebelumnya, Pak? Oke, bagus. Gimana, Vi? Yang sebelumnya lagi, Pak. Oh, yang sebelumnya. Yang ini? Iya. Tadi. Belum saya foto tadi. Oke. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dilanjut ya. Ini penjabaran nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Ibarat lagi pacaran. Kalau orang lagi pacaran, disuruh apapun sama pacarnya, pasti akan dilakukan. Misalkan, ini misalkan ya. Misalkan Aiska misalkan pacaran sama Farel. Farel disuruh ambil buah kelapa. Maka Farel akan rela memanjat pohon kelapa. Walaupun nggak bisa. Karena saking cintanya. Sama ketika kamu sudah cinta sama negara Indonesia, maka kamu akan memberikan apapun yang kamu miliki. Makanya muncullah slogan begini. Lihatlah apa yang bisa kamu berikan terhadap negara. Tapi jangan lihat apa yang negara berikan ke kamu. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia betul-betul memberikan yang terbaik bagi negaranya sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Orang kalau sudah sadar, maka dia mulai bisa melakukan sikap yang hati-hati agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya nih, waktu Pilpres kemarin, pemilihan presiden kemarin, ada 01, ada 02. Maka setelah Pilpres harusnya kembali akur, kembali damai. Jangan sampai masih terbawa hingga saat sekarang. Itu berbahaya bagi bangsa dan negara. Karena persatuan dan kesatuan adalah yang paling utama. Yang ketiga adalah Pancasila. Ini merupakan salah satu penjabaran dari nilai-nilai bela negara. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Orang kalau sudah cinta, maka dia siap berkorban harta benda maupun jiwa raganya. Contohnya nih, kalau kamu tahu Bill Gates itu orang terkaya di dunia. Tetapi sekarang bukan yang nomor 1, nomor 2, karena dia saingan sama pemilik orang Amerika juga. Dia salah satu pemilik Amazon, dia yang terkaya. Nah, Bill Gates ini saingan tuh sama mereka berdua tuh. Nah, Bill Gates saking cintanya sama masyarakat dunia, maka dia memberikan donasi atau bantuan donasi yang memang tidak tanggung-tanggung sampai triliunan untuk kemanusiaan. Berarti dia rela berkorban untuk masyarakat dunia. Sama kita juga harus betul-betul membela dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang mau bertanya silakan. Nah, ini slide terakhir nih. Minggu depan kita ulangan harian bab 2. Syarat ulangan harian adalah mengerjakan buku mandiri pilihan ganda bab 2. Itu syarat ulangannya. Kamu kerjakan pilihan ganda mandiri bab 2. Pak, belajarnya dari mana? Belajarnya dari PG, buku paket, sama dari PG, buku mandiri. Semuanya keluar dari situ. Sekali lagi, hari Senin depan kita ulangan harian. Insya Allah di Google Form ulangannya. Tidak pakai Quizizz lagi, tetapi menggunakan Google Form. Syarat mengikuti ulangan adalah mengerjakan buku mandiri
pilihan ganda bab 2. Oke? Silakan kamu foto dulu. Ini, jadi minggu depan kita ulangan harian. Bab 2. Syarat ikut ulangan harian adalah mengerjakan buku mandiri pilihan ganda bab 2. Belajarnya dari mana? Dari buku paket sama dari buku mandiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kumpulinnya di GCR kan, Pak? Apa? Kumpulinnya di GCR kan? Apa? Yang mandiri di WA aja ataupun ya dikirim ke WA saya aja. Oke, sebelum saya tutup, saya mau foto dulu sebagai bukti. Ayo, Raina, Ezi kameranya, Gading kameranya, Nabil, Zayat Nabil kameranya. Mau saya foto sebagai bukti. Ezi, Farel. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. Belajarnya dari buku PG buku mandiri dan PG buku paket. Insya Allah semuanya dari situ. Kita ulangannya menggunakan Google Form. Soalnya pilihan ganda, insya Allah 40 soal paling banyak. Oke, dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.